Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ai Hendrani SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Gariza Anggita Safa Adisti dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari. Perkenalkan, nama saya Junita Anggaini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rostiani. Halo, perkenalkan nama aku Khaliza Habisharman. Baik, kalau begitu langsung saja kita mulai presentasinya. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan perusahaan kami, yaitu Food Prep. Usaha ini kami dirikan berdasarkan permasalahan nyata yang kami amati di masyarakat urban, mahasiswa yang tinggal di kos, pekerja kantoran, maupun keluarga dengan pencari nafkah seringkali memiliki waktu yang sangat terbatas untuk berbelanja dan menyiapkan bahan masakan setiap hari. Kondisi ini membuat banyak rumah tangga membeli sayuran dalam jumlah berlebihan tanpa memperhitungkan porsi yang tepat, sehingga sayuran tersebut akhirnya membusuk dan terbuang. Selain itu, karena proses memasak sayur dianggap merepotkan, sebagian masyarakat lebih memilih makanan cepat saji sehingga asupan gizi harian mereka belum memenuhi anjuran pola makan seimbang. Dari sinilah Food Prep hadir sebagai solusi berupa paket bahan sayuran siap masak yang praktis, segar, dan terukur porsinya. Visi kami adalah menjadi penyedia solusi bahan pangan sehat, siap masak yang mendukung gaya hidup praktis namun tetap sehat sekaligus mengurangi limbah makanan rumah tangga. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami menjalankan beberapa misi diantaranya yaitu menyediakan sayuran segar dan higienis dengan porsi yang terukur, mengurangi waktu persiapan memasak masyarakat, membangun kemitraan langsung dengan petani lokal, mengurangi limbah makanan melalui sistem porsi yang presisi, serta mengedukasi masyarakat mengenai pola makan sehat melalui resep yang kami sertakan di setiap produk. Dalam menjalankan usaha ini, kami memegang peran nilai utama yaitu kesehatan, kepraktisan, efisiensi untuk mengurangi food waste, serta kemitraan yang erat dengan petani lokal. Dari sisi bidang usaha, Food Prep bergerak di bidang footage dan meal kit dengan fokus khusus pada bahan sayuran siap masak. Lalu usaha ini berbentuk PT perorangan. Company description atau produk yang ditawarkan dalam usaha Food Prep itu ada 4 jenis produk. Yang pertama, Food Prep reguler. Di situ terdapat satu resep yang bisa jadi 1-2 porsi dan ada 3-5 jenis sayuran. Nah, harganya itu dimulai dari 18.000 sampai 25.000. Produk yang kedua itu ada Food Prep Family. Dia itu bisa jadi 3-4 porsi dan cocok untuk keluarga kecil atau yang ngekos bareng. Harganya itu mulai dari 30.000 sampai 40.000. Yang ketiga itu ada produk Food Prep Diet Sehat. Nah, jadi kurasi sayurannya itu rendah kalori dan cocok untuk vegetarian. Harganya itu dimulai dari 20.000 sampai 28.000. Dan produk yang terakhir atau yang keempat itu ada Food Prep VIP mingguan. Jadi dia itu menggunakan sistem langganan 3-5 paket per minggu yang harganya dimulai dari 60.000 sampai 100.000 per minggunya. Kemudian problem. Ada permasalahan utama dalam problem yaitu persiapan memasak sayuran memakan waktu dan merepotkan, memicu konsumsi makanan cepat saji serta pemborosan bahan baku. Yang kedua itu ada target dan skala masalah. Itu ada pekerja kantoran, mahasiswa yang ngekos, dan keluarga produktif di perkotaan yang berdampak pada buruknya asupan gizi dan ketidakfleksibelan waktu harian. Dan yang ketiga ada data pendukung. Sayuran menjadi penyumbang food waste tertinggi di rumah tangga akibat pembelian tak terukur dan minimnya jaminan kesegaran sayur curah. The solution. Solusi yang ditawarkan usaha Food Prep ini berupa paket sayuran yang siap masak dalam 4 varian. Yang pertama itu reguler, family, diet sehat, dan VIP mingguan. Sayuran sudah dicuci, dipotong, ditakar sesuai porsi resep, dan siap langsung dimasak. Yang kedua itu, konsumen dapat memesan melalui WhatsApp bisnis, Instagram, Google Form, memilih porsi dan preferensi,
Diet itu seperti yang biasa, vegetarian atau rendah kalori. Sayuran juga disortir, dipotong, dan dikemas bersama kertas resep. Lalu dikirim menggunakan cooler box. Food prep fokus pada bahan sayuran sehingga harga lebih terjangkau dibanding meal kit lengkap. Kemitraan langsung dengan petani lokal membuat harga lebih kompetitif dan konsumen bisa beli satuan maupun berlangganan. Dan yang terakhir itu, pelanggan hemat waktu karena tidak perlu mencuci atau memotong sayur sendiri. Gizi lebih terjamin dan pemborosan bahan makanan berkurang berkat porsi yang sudah ditakar. Why now? Yang pertama, saat ini gaya hidup serba cepat. Tingginya kesibukan masyarakat memicu kebutuhan akan solusi memasak yang serba praktis dan efisien. Yang kedua, kesadaran gaya hidup sehat. Tren konsumsi makanan segar dan gizi seimbang yang terus meningkat. Yang ketiga, isu food waste. Kesadaran rumah tangga untuk meminimalisir sampah sayuran terbuang melalui porsi yang terukur. Yang terakhir atau yang keempat, adopsi layanan digital. Kebiasaan konsumen berbelanja kebutuhan harian secara online melalui aplikasi pesan antar. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai market opportunity dulu. Jadi, untuk market opportunity di Indonesia untuk food prep sendiri itu memang menunjukkan tren yang positif gitu ya, karena hal ini disebabkan oleh kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap pola hidup yang sehat. Terus juga banyak yang beli layanan online grocery, seperti contohnya juga keluarga saya juga melakukan hal tersebut. Terus juga perubahan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan dan efisiensi waktu, terutama banyak Gen Z sekarang ini tuh maunya serba cepat gitu ya, karena kan Gen Z sekarang kan udah mulai memasuki usia produktif dan mulai bekerja. Terus kita tuh memilih Kabupaten Tangerang sebagai wilayah dengan urbanisasi yang paling tinggi, memiliki potensi pasar yang besar. Karena kita juga berdomisili di Tangerang, jadinya hal ini lebih memudahkan kita untuk proses kedepannya nanti. Terus juga sekarang tuh banyak perumahan, banyak kampus juga. Salah satunya juga kampus Esa Unggul ini, dan juga pusat perkantoran juga di daerah BSD sana gitu ya kan. Nah, mereka ini menciptakan kebutuhan terhadap produk makan pangan yang praktis tapi juga sehat dan juga yang mudah diperoleh. Nah, kondisi ini tuh bisa menjadi peluang bagi food prep untuk menawarkan sayuran siap masak sebagai alternatif gitu, yang lebih sehat dibandingkan makanan-makanan yang biasanya cepat saji gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke target marketnya. Untuk target pasar utama food prep itu adalah masyarakat Kabupaten Tangerang yang memiliki keterbatasan waktu dalam menyiapkan bahan makanan namun tetap ingin mengonsumsi makanan yang sehat. Contohnya itu siapa? Contohnya adalah mahasiswa yang tinggal di kos. Mungkin mahasiswa ini banyak tugas, mungkin dia magang, terus juga pekerja kantoran yang dia baru pulang kerja dan dia nggak sempat untuk nyiapin masakan, dia belum sempat ke pasar. Terus misalnya seorang profesional yang tinggal sendirian, terus keluarga yang dengan dua pencari nafkah seperti ibu dan ayah yang keduanya sama-sama bekerja, sehingga tidak ada satupun yang dapat menyelesaikan kebutuhan rumah gitu ya. Terus juga ada juga individu yang ingin menjalankan program hidup sehat maupun program diet. Nah, kelompok ini tuh dipilih karena memiliki aktivitas yang tinggi, sehingga mereka tuh butuh bahan makanan yang cepat tapi juga praktis dan siap dimasak. Untuk customer segmen kita, yang pertama ada segmentasi demografis. Usianya itu adalah usia produktif, yakni adalah usia 19 sampai 45 tahun, yang meliputi mahasiswa, pekerja kantoran, pasangan muda, keluarga kecil, hingga pendapatan menengah hingga menengah ke atas. Terus juga ada segmentasi dari geografisnya, yakni adalah tahap awal pemasaran yang difokuskan ke Kabupaten Tangerang, terutama kawasan-kawasan ini yang dekat-dekat kita aja, ada di Kelapa II, di Curug, Cikupa, di Gading Serpong, Tiga Raksa, sama Balaraja, yang sekitar-sekitar dulu aja. Terus habis itu ada segmentasi psikografisnya. Segmentasi psikografisnya itu adalah individu yang
peduli terhadap kesehatan, mengutamakan kepraktisan, memiliki mobilitas yang tinggi, terbiasa menggunakan aplikasi digital, dan peduli terhadap pengurangan food waste. Untuk segmentasi perilakunya yakni adalah rutin memasak di rumah, membeli kebutuhan melalui marketplace atau layanan pesan antar, lalu juga bersedia membayar lebih untuk produk yang memiliki nilai tambah berupa kemudahan, kebersihan, dan kualitas. Seperti itu untuk segmentasinya. Selanjutnya kita ada TAM yang merupakan Total Addressable Market. Jadi ini tuh merupakan seluruh pasar potensial yang dapat menggunakan produk dari food prep. Jadi berdasarkan BPS, yakni Badan Pusat Statistika, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang itu diperkirakan sampai 3,4 juta jiwa, dengan kelompok usia produktif 19 sampai 45 tahun itu diperkirakan 1,6 juta jiwa. Nah, untuk kelompok usia produktif ini memang target utama dari produk kami. Terus kita akan estimasikan bahwasannya calon konsumen kita kan 1,6 juta. Lalu kita beranggapan bahwasannya estimasi pembelian ini adalah 4 paket per bulan. Kenapa 4 paket per bulan? Karena memang untuk harga kami itu di harga 22.000, yang dimana harga ini tergolong cukup mahal jika dibandingkan dengan yang sudah ada di pasar. Namun memang ini tuh kita kan menggunakan jasa kita nih untuk dibersihkan, dipotong, jadi kita tentu harus menetapkan harga yang lebih mahal untuk jasa yang kita lakukan. Setelah itu, potensi pasarnya yakni adalah 1,6 juta jiwa itu dikali 4 paket, yakni adalah 6.400.000 paket per bulan. Karena harganya 22.000 per paket, maka dengan TAM per bulan 140,8 miliar, dengan TAM-nya juga per tahun 1,69 triliun. Selanjutnya adalah SAM. SAM ini merupakan bagian dari TAM yang dapat dijangkau oleh food prep berdasarkan wilayah operasional awal. Terus pada tahap awal food prep, ini memang kita memfokuskan pemasaran ke beberapa kecamatan yang padat penduduk aja. Misalnya kayak Curug, Tiga Raksa, Balaraja, Kelapa II, dengan estimasi kira-kira mereka tuh berjumlah seluruhnya populasi 800.000 jiwa. Nah, diperkirakan kita mendapatkan 40% dari penduduk ini. Maka 40% dari 800.000 jiwa adalah 320.000 orang. Kita sebutkan lagi bahwasannya estimasinya adalah 4 paket per bulan, yakni adalah 28,16 miliar per bulan, dengan per tahunnya 337,92 miliar. Terus selanjutnya ada lagi kita membahas tentang SOM. Jadi SOM ini merupakan jumlah konsumen yang secara realistis dapat diperoleh sama food prep ini pada tahun pertama operasional. Karena kita rintisan, kita masih awal-awal, kita targetkan kita bisa memperoleh 1% dari SOM. Jadi 1% dari 320.000 adalah 3.200, dengan estimasi pembelian 4 paket per bulan. Lalu setelah itu dengan harga yang 22.000 paket, diperolehlah bahwasanya kita memperoleh per bulan itu 281,6 juta, dan per tahunnya itu 3,38 miliar. Dan juga di sini ada infografisnya dari yang pertama paling besar hingga yang paling kecil, ada per bulan dan per tahunnya juga. Slide ke-7, getting customer. Sebelum menjaring pelanggan secara luas, kita perlu menerapkan strategi yang terarah dan mudah diakses oleh target pasar. Oleh karena itu, pendekatan akuisisi pelanggan kita bagi menjadi 5 tahap utama.
yaitu yang pertama ada digital and social media yang berfokus pada konten, resep, dan gizi di Instagram dan TikTok, serta memaksimalkan iklan berbayar khusus area Tangerang. Yang kedua ada direct channel, yaitu kita menyediakan jalur pemesanan yang cepat dan mudah melalui WhatsApp bisnis, Instagram seperti DM, dan juga Google Form. Yang ketiga ada influencer dan partnership. Kita menggandeng micro-influencer di bidang kuliner yang sehat serta melakukan kolaborasi dengan B2B, dengan gym, dan juga kantor. Yang keempat ada community dan event, melakukan promosi secara langsung serta menyediakan titik pick up di kawasan kampus dan juga kos. Lalu yang kelima ada referral dan loyalty, yaitu memberikan insentif lewat promo seperti ajak teman dan benefit khusus untuk langganan food prep VIP mingguan. Dengan melalui kombinasi pemasaran digital yang edukatif, memudahkan akses pemesanan, dan juga kolaborasi strategis hingga program loyalitas yang menarik, kita bisa memastikan food prep dapat dikenal luas dan mempertahankan kesetiaan pelanggan secara efektif di wilayah target. Selanjutnya adalah competitor analysis and differentiation. Food prep bersaing dengan meal kit online dengan harga yang menengah ke tinggi, lalu juga online grocery yang harus diolah sendiri, dan juga pasar konvensional yang kebersihannya sangatlah kurang. Sebagai pembeda, food prep menawarkan harga yang terjangkau untuk harian dan terjamin kesegarannya menggunakan cold chain serta fleksibilitas pembelian satuan maupun berlangganan khusus untuk sayuran siap masak. Berdasarkan tabel perbandingan fokus produk, food prep khusus menyediakan sayuran siap masak. Berbeda dengan kompetitor yang berupa paket lengkap atau bahan mentah yang umum. Dan untuk harga food prep, kami menawarkan harga menengah yang sangat terjangkau untuk mahasiswa maupun pekerja kantoran. Dan untuk kesegaran, food prep memberikan jaminan kesegaran menggunakan sistem cold chain. Dan untuk fokus hariannya, food prep online, grocery, dan pasar tradisional sama-sama mendukung kebutuhan rutin harian. Next slide, yaitu hasil survei pasar kepada 100 responden di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 78% rutin memasak, 82% kesulitan menyiapkan bahan makanan, 74% pernah membuang sayuran yang keburu busuk. Temuan utamanya adalah 89% tertarik untuk membeli sayuran siap masak dengan harga ideal sekitar 20.000 sampai 25.000 secara online. Berdasarkan data tersebut, kami melakukan validasi pelanggan di mana konsumen menginginkan sayuran bersih, berukuran pas untuk sekali masak, higienis, dan dilengkapi oleh resep. Sebagai solusinya, kami mengembangkan prototipe dalam 5 varian, yaitu sayur sop, capcay, kangkung, sayur bening, dan juga salad. Setiap paket sudah dicuci, dikemas, dan berlabel food grade, serta dilengkapi QR code untuk resep memasak. Lalu selanjutnya, pada tahap MVP, kami memproduksi sekitar 50 paket sayuran siap masak yang bisa didistribusikan kepada mahasiswa, pekerja kantoran, dan keluarga muda di Kabupaten Tangerang. Dan berdasarkan kuesioner kepuasan pelanggan, hasilnya sangat positif. Kebersihan produk tertinggi di angka 97%. Kepraktisan sebesar 96%, kesegaran sayur mencapai 94%, kemasan sebesar 90%, keinginan untuk membeli lagi atau repeat order di angka 88%, dan harga mendapatkan 85%. Dan secara keseluruhan, mayoritas pelanggan sangat puas dengan kepraktisan, kebersihan, dan juga kesegaran produk kami.
Nah, selanjutnya financial. Nah, modal awal dan biaya operasional. Investasi awal yang dibutuhkan adalah 7.300.000 untuk peralatan dapur, cooler box, kemasan, legalitas, dan promosi peluncuran. Sementara biaya operasional bulanan diestimasikan sebesar 5.450.000. Nah, untuk penggadaan bahan baku kurang lebih 500 paket, kemasan, logistik, operasional tim, serta iklan digital. Nah, harga jual produk food prep dijual dengan harga rata-rata 22.000 per paket, kategori reguler 1-2 porsi. Selain itu, tersedia paket diet 20.000 sampai 28.000, paket keluarga 30.000 sampai 40.000, dan paket langganan mingguan 60.000 sampai 100.000. Selanjutnya ada proyeksi penjualan dan pendapatan. Penjualan ditargetkan tumbuh dari 150 paket per bulan, omset 3.300.000 pada fase awal peluncuran. Pada bulan kelima hingga keenam, penjualan diproyeksikan stabil di angka 450 paket per bulan dengan potensi pendapatan mencapai 9.900.000. BEP dan pengembalian modal. Titik impas BEP tercapai pada penjualan 165 paket per bulan, omset 3.630.000 yang realistis diraih pada bulan kedua atau ketiga. Pengembalian modal awal diproyeksikan tuntas dalam waktu 7 hingga 9 bulan. Nah, selanjutnya ada tim, struktur, organisasi, jabatan, dan nama. Ketua tim Junita Anggraini, penanggung jawab operasional dan produksi Garija Anggita Sapaadsi dan Rostiani, penanggung jawab pemasaran dan media sosial Depi Puspitasari, penanggung jawab keuangan dan administrasi Khalija Habis Yarman. Nah, tugas dan keahlian Ketua Tim Junita Anggraini menetapkan arah usaha, mengkoordinasikan anggota tim, dan menjalin kemitraan dengan petani atau pemasok. Keahlian manajemen tim dan kemitraan bisnis. Nah, penanggung jawab operasional dan produksi Garija Anggita Sapaadsi dan Rostiani, keahlian manajemen produksi dan quality control bahan pangan. 3. Penanggung jawab pemasaran media sosial Depi Puspitasari, mengolahkan konten dan interaksi dengan pelanggan, keahlian digital marketing, konten manajemen. 4. Penanggung jawab keuangan dan administrasi Khalija Habis Yarman, mencatat arus kas, menyusun laporan sederhana, dan mengelola pemesanan lewat Google Form. Keahliannya akuntansi dan pengelolaan administrasi usaha. Nah, selanjutnya ada call to action. Food Prep hadir untuk memberikan solusi praktis bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang ingin tetap memasak makanan sehat tanpa menghabiskan banyak waktu. Kami percaya bahwa setiap paket sayuran siap masak tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga, tetapi berkontribusi dalam mengurangi food waste dan mendukung petani lokal. Nah, Mengapa bergabung dengan Food Prep? Produk sayuran segar, higienis, dan siap dimasak, menghemat waktu persiapan memasak, mendukung gaya hidup sehat dan ramah lingkungan, terbuka untuk kolaborasi dengan investor, mitra bisnis, komunitas, maupun institusi. Selanjutnya, mari bertumbuh bersama Food Prep. Kami mengundang Anda untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari pengembangan Food Prep, berkolaborasi sebagai mitra distribusi, petani lokal, komunitas, atau pelaku usaha, mencoba produk saat peluncuran resmi, dan memberikan masukan untuk penyempurnaan layanan. Dan yang terakhir, mengikuti media sosial kami untuk memperoleh informasi promo dan edukasi mengenai pola makanan sehat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.